Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikita Puspitasari dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi E. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar dari perilaku kelompok, mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas dari dasar perilaku kelompok adalah model 5 tahap. Model 5 tahap adalah 5 tahap unik yang harus dilalui oleh kelompok, yaitu membentuk, memperebutkan, menyusun norma, mengerjakan, dan membubarkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakteristikkan dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, kita akan membahas mengenai suatu alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Model keseimbangan berselang adalah suatu rangkaian fase yang mana kelompok bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan aktivitas. Salah satu temuan yang sangat menarik dalam kajian mengenai kinerja tim adalah bahwa kelompok yang mengalami transisi persis pada pertengahan jalan antara pertemuan pertama dengan tenggat waktu resmi. Pertemuan terakhir kelompok dicirikan dengan menunjukkan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan pekerjaannya. Secara ringkas, model yang diselingi kesetimbangan mencirikan kelompok yang menunjukkan periode kelambanan yang lama yang diselingi dengan perubahan revolusioner yang ringkas atas tenggat waktu. Properti kelompok, norma status besaran kelompok kekompakan dan keragaman memperlihatkan bagaimana peranan kebutuhan mengalami perubahan dalam situasi yang berbeda. Properti kelompok itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yang akan kita bahas adalah properti kelompok 1, yaitu peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua adalah persepsi peran. Persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dengan situasi tertentu. Ekspektasi peran adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Konflik peran adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Yang kedua, kita akan membahas mengenai properti kelompok 2 mengenai norma. Mendemonstrasikan bagaimana norma dan status memaksakan pengaruh perilaku individu. Norma adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok lainnya. Kepatuhan adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Kelompok acuan adalah kelompok yang anggotanya memperlihatkan anggota lain dan menganggap bahwa dirinya anggota atau akan menjadi anggota dari kelompok tersebut dan merasa bahwa para anggota kelompok sangat berarti bagi dirinya. Selanjutnya, perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu perilaku yang bersifat sukarela dengan melanggar norma organisasi secara signifikan. Dengan demikian, dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Dan juga dinamakan perilaku antisosial dan ketidaksopanan di tempat kerja. Yang ketiga ada properti kelompok 3, yaitu status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Dalam properti kelompok ketiga ada juga teori karakteristik status. Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa
Perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Properti kelompok yang keempat yaitu besaran. Memperlihatkan bagaimana besaran kelompok mempengaruhi kinerja suatu kelompok. Yang pertama yang akan kita bahas dalam besaran, yaitu kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika ia bekerja secara individual. Yang kelima, kita akan membahas mengenai properti kelompok 5, yaitu kekompakan. Membandingkan antara manfaat dan kelemahan dari kelompok yang kompak. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam suatu kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas properti kelompok ke-6 mengenai keragaman. Menjelaskan implikasi keragaman bagi efektivitas kelompok. Keragaman adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Lini kesalahan adalah divisi yang dipandang membagi kelompok menjadi 2 atau lebih kelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subbab, yaitu pengambilan keputusan kelompok versus keputusan individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menggabungkan berbagai informasi yang ada dari sumber daya yang dimiliki. Maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas. Kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok adalah karena kebutuhan kelompok menghabiskan waktu yang banyak, dan kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi yang efektif dan efisien. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam suatu kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Ini adalah subbab selanjutnya. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus menggambarkan penilaian, realitas, dan serangkaian alternatif tindakan. Pergeseran kelompok adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dengan mengarah kepada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atau posisi awal. Teknik pengambilan keputusan membandingkan efektivitas dan berinteraksi. Teknik nominal kelompok yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya berinteraksi satu sama lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.